Ini benar-benar sulit dipercaya. Patua Xiaoba untuk mendapatkan banyak emas. Bahkan memulai dari drive optik komputer yang dibuang. Setelah pemurnian ulang dengan metode kuno, dia bisa mendapatkan emas dengan harga performa tinggi. Sampah elektronik ini di Pakistan, seperti harta yang tersembunyi, dibeli secara gila-gilaan oleh penampung. Casing logam yang dibongkar disimpan di samping, bersiap untuk dijual kepada penampung di hulu. Terus memanfaatkan sisa panas. Sementara itu, papan sirkuit inti dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam mesin giling roll yang dibuat sendiri. Seperti oven panas sederhana. Setelah pemantik nyala, suhu di dalam dengan cepat naik ke 3 atau 400 derajat. Timah solder mulai meleleh. Komponen kecil seperti resistor dan kapasitor. Maka, itu akan terlepas dari celah. Proses ini setara dengan pemisahan komponen secara kasar. Sedangkan untuk papan induk yang lebih besar, Patua mengambil cara pembakaran yang lebih primitif. Kotoran sapi kering yang difermentasi, mengelilingi papan induk menjadi ruang pembakaran, dan menggunakan sabuk anyaman tua sebagai bahan bakar. Suhu tinggi yang dihasilkan oleh api, dapat membuat papan sirkuit secara bertahap terurai, hingga api benar-benar padam. Hanya menyisakan sisa-sisa yang hangus. Sisa-sisa ini bukanlah limbah. Sang master akan mengumpulkan mereka, tuangkan ke dalam mesin giling roll. Tambahkan beberapa bola besi berat, seiring dengan putaran terus-menerus dari roll. Bola besi terus-menerus menghantam dan menggiling. Menggiling sisa-sisa menjadi bubuk halus. Patua Xiaoba mengumpulkan bubuk-bubuk ini secara acak. Kemudian tambahkan jumlah yang tepat dari pasir semprot. Dan aduk campuran ini berulang kali. Pasir semprot dikenal dalam metalurgi sebagai agen pelebur. Ini dapat berfungsi dalam lingkungan suhu tinggi. Bereaksi dengan oksida pengotor, membentuk selak asam semprot yang mudah dipisahkan, sehingga secara efektif meningkatkan kemurnian emas. Setelah tercampur rata, bubuk dimasukkan ke dalam wajan tebal berdinding. Kemudian tambahkan jumlah yang tepat dari batu bara sebagai zat reduksi. Ini dapat bereaksi dengan oksida logam, melepaskan karbon dioksida, mereduksi logam menjadi karbon murni. Kemudian Patua Xiaoba menutup penutup tungku, memasuki tahap peleburan suhu tinggi berkelanjutan selama 1 jam. Tahap peleburan suhu tinggi berkelanjutan. Dalam kobaran api yang mencapai ratusan derajat di dalam tungku, logam dan pengotor secara bertahap terpisah. Akhirnya benar-benar meleleh. Setelah 1 jam, penutup tungku dibuka. Patua Xiaoba menggunakan penjepit besi panjang, mengangkat wajan panas yang mendidih. Tuangkan logam cair di dalamnya, ke dalam lubang pendinginan yang sudah digali sebelumnya. Seiring logam mendingin, lapisan selak yang mengapung di permukaan perlahan-lahan membeku. Para pekerja segera menggalinya saat masih panas. Setelah benar-benar dingin, yang terungkap di bawah adalah sebuah logam mentah yang belum dimurnikan secara mendalam. Saat ini, pekerja di sisi lainnya juga sedang sibuk. Mereka mendirikan sebuah oven panas sederhana di sudut dinding, membungkus logam mentah dengan arang, melakukan pembakaran suhu tinggi sekali lagi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendorong keluar lebih lanjut sisa-sisa abu yang mudah menguap. Setelah pembakaran selesai, Patua Xiaoba segera menuangkan air dingin untuk mendinginkannya secara mendadak. Perbedaan suhu yang tajam antara suhu tinggi dan air dingin